ganti dengan kibas. Ini kisah Nabi Ibrahim yang tidak bisa diterima akal tapi wajib diimani. Terus apa lagi? Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidupan karena dia mematahi semua patung-patung orang kafir pada ketika itu. Akhirnya katakanlah Muhammad, jadilah api itu dingin dan penyelamat. Dingin saja beku Nabi Ibrahim, tapi bukan sekedar dingin, tapi memberikan keselamatan. Terus Nabi Ibrahim ketika dia lahir, ayahnya sudah kafir. Itulah cobaan Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim ketika perintah Allah untuk hijrah, ditinggalkannya Nabi Ismail dalam keadaan merah. Itulah Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu saking banyaknya cobaannya disebut namanya dalam sholat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. 5 waktu disebut nama Nabi Ibrahim dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Yang kedua, kisah yang tidak bisa diterima akal tapi wajib diimani, kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Wazkuru abdana Ayyub iznada rabbuhu anni massani syaitan binasabin wa azabin. Ya Allah, saya diganggu setan dengan berbagai macam kesulitan dan kepedihan. Nabi Ayub dia tidak meminta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya, tidak. Dia cuma mengadu. Itulah seorang Nabi. Akhirnya disembuhkan Allah penyakitnya. Ini kisah Nabi Ayub diberikan Allah penyakit yang agak parah lah, tapi bukan sampai Nabi Ayub itu berulat kepalanya, ditampungnya masukkan kemari. Ini Israiliyat namanya ini Pak. Tahu apa Israiliyat? Ajaran-ajaran orang Yahudi dan Nasrani dimasukkan ke dalam Islam yang dibawa oleh Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah itu seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Itu akhirnya disaring. Termasuklah kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika tsunami, anaknya kafir, istrinya kafir, maka dibawanya binatang-binatang. Dalam riwayat itu akhirnya mereka sampai ke Makkah, berkeliling 7 keliling di Ka'bah, disangkupkannya talinya ke Hijr Ismail. Inilah Israiliyat, penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu namanya Israiliyat. Tapi kok nggak bertentangan, boleh saja. Jadi penafsiran-penafsiran itu banyak dari kendepak-kendepak kantor agama yang kadang-kadang agak menyimpang sedikit. Itulah Majelis Tafsir Al-Quran MTA. Mereka menafsirkan Al-Quran, hurrimat alaikumul mayyitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan, hurrimat alaikumul bangkai, waddam darah, wa lahmul khinzir daging babi. Di Al-Quran kan daging babi Pak. Dalam hadis anjing nggak ada. Apa dalam Al-Quran berarti daging babi aja yang haram. Berarti anjing kan tak ada kata mereka. Ya kita sop daging anjing tuh, berarti halal kata mereka. Ini Majelis Tafsir Al-Quran ini. Hati-hati Bapak ikut-ikut tafsir. Nanti makan anjing pula Bapak nanti. Di sop mereka anjing tuh takutnya kan. Dalam Al-Quran kan cuma babi, anjing kan? Anjing kan tidak. Ayo kita sop. Na'udzubillahi min dzalik. Habislah itu. Itu. Al-Quran ucapan dari Allah, pengertian dari Allah. Dihadiahkan kepada orang yang meninggal sampai. Ya Pak ya. Al-Quran ucapan dari Allah, pengertian dari Allah. Contoh, idza qumtum ila shalah, apabila kamu melaksanakan salat, faghsil wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu hingga 2 siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kaki hingga 2 mata kaki. Kan 4 rukun wudu diceritakan Al-Quran. Sementara rukun wudu itu kan 6. Mana 2 lagi? Dalam hadis. Apa itu? Niat dengan tertib.
Makanya hadis dengan Al-Quran ini nggak bisa dipisahkan. Al-Quran ucapan dari Allah, pengertian dari Allah. Terus apa lagi? Hadis pengertian dari Nabi, dari Allah, ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, satu ucapan, wa fi'lin perbuatan, wa taqririn pengakuan, wa sifatu khuluqiyah akhlak Nabi. Yang kelima apa? Wa awil khalqiyah fisik Nabi. Pasti 5 yang kita contoh di dalam diri Nabi. Itu Pak kan? Itu. Begitu juga hadis qudsi. Hadis qudsi ucapan dari Nabi, pengertian dari Allah. Hadis qudsi itu firman-firman Allah yang terdapat di dalam hadis. Itu dia. Apa itu hadis qudsi? Firman-firman Allah yang terdapat dalam hadis. Ucapan dari Nabi, pengertian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah setiap sepertiga malam turun. Bukan Allah itu turun, tapi rahmatnya. Sesungguhnya Allah itu ketawa. Bukan Allah itu ketawa, tapi Allah memberikan hadiah, hidayah. Itu Pak, hati-hati menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat bisa merusak akidah. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ah fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani in radduhu ilaiki. Dan kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, Yohanes, hanyutkan anakmu ke sungai Nil, maka kamu akan temui anakmu, akan kau susui nanti, jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Wala takhafi wala tahzani ini banyak dalam Al-Quran. Di antaranya ketika Nabi Abu Bakar Siddiq bersama Rasulullah di Gua Sur, ya, ketika waktu hijrah dari Makkah ke Madinah. In la tahzan, dalam kalimat itu jangan kau takut, jangan kau gentar. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah itu bersama kita. Kita tidak berdua, ini bertiga kita. Dalam ayat yang lain tentang istiqomahnya orang dalam pendiriannya teguh, wala takhafu wala tahzan, jangan takut dan jangan gentar. Kamu akan mati dalam keadaan husnul khotimah karena kamu teguh pendirian istiqomah. Begitu juga di akhirat, wala takhafu wala tahzan, karena kita beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seorang laki-laki yang kafir, itulah dia Fir'aun. Fal yauma nunajjika bi badanik, kami selamatkan badan, litakuna minal khalfi ayah, supaya ada bukti di belakang hari. Akhirnya diselamatkan Allah jasadnya. Tapi sampai saat ini Fir'aun ada di tahrir sebagai bukti. Kan nggak bisa diterima akal, tapi wajib diimani. Fir'aun itu kecil orangnya Pak, tapi bisa diaturnya si Bal'am yang otaknya lebih dari profesor. Fir'aun itu bisa diaturnya si Korun yang punya harta berlimpah-limpah. Itu na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kena sifat Fir'aun lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanya jawab tentang kurban. Terus kurban yang ditawarkan oleh Qabil dan Habil, cuman kurban si Habil yang diterima. Si Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurban dia itu tidak berdasarkan lillahi taala. Kalau kita lihat orang kafir itu kan berkurbannya itu. Tapi kurban mereka itu bukan menyebut nama Allah. Orang kafir Nasrani, mereka itu menyembah Allah, tapi mereka menyembah Allah perantara. Kita tidak mau seperti itu, kita langsung. Itu Bu ya.